wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Umul Zarkina SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Mataram, program studi Bahasa Indonesia. Dengan nomor induk mahasiswa E1C222130. Hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran UKIN dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks biografi di SMKN 1 Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang sekali Ibu bisa berjumpa lagi dengan kalian setelah sekian lama kita tidak bertemu. Padahal cuma 1 minggu doang ya, tapi serasa lama bagi saya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama buka dengan sama-sama berdoa. Silahkan Ibu minta ketua kelas untuk memimpin teman-teman dalam berdoa. Mari teman-teman berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Adil, ketua kelas sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita melanjutkan, Ibu ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Kelihatannya ini semuanya hadir ya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ya, kalau begitu Ibu tidak perlu mengecek satu persatu karena sudah hadir semua. Ini sudah saya lihat absennya sudah hadir semua. Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan ya materi kita. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Tentang Mira, iya, tentang debat. Apa sih debat itu? Siapa yang mau kasih tahu setelah mempelajari debat minggu kemarin? Siapa yang ingin mengingatkan temannya? Debat itu apa? Gitu. Tentang apa kemarin kita pelajari? Siapa lagi yang mau berbicara? Ya, silakan Fitri. Debat itu saling adu argumen, Bu. Ya, saling adu argumen ya. Terus ada apa juga kemarin di debat? Ada tim apa gitu? Ada yang masih ingat? Siapa? Ya, Mira, silakan. Ada tim pro dan kontra. Ada tim pro dan kontra. Ya, bagus ya. Kalian sudah paham kemarin tentang debat ya? Sudah paham tentang materi debat. Nah, seperti janji Ibu di pertemuan sebelumnya bahwa kalian pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke materi baru, yaitu tentang biografi. Bagus. Kemarin pernah Ibu kasih tahu ya, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang teks biografi. Baiklah, Ibu akan menampilkan slide ya terkait dengan teks biografi. Silahkan perhatikan slide yang ada di depan. Ya, ini adalah slide tentang teks biografi, sudah ada di depan kalian. Kalian tentu ya masih bertanya-tanya atau mungkin pernah mendengar biografi itu. Agar kalian tidak bingung, agar kalian tidak bertanya-tanya, Ibu akan memperlihatkan slide-nya sekarang. Tentunya Ibu akan memberitahu apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu yang pertama, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menyimpulkan hal yang dapat diteladani dari tokoh teks biografi. Kemudian yang kedua, kalian nanti sudah mampu dan dapat mengungkapkan kembali ya hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam biografi yang kalian baca secara tertulis. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya, apa
membantu ibu membacakan temannya? Silakan dibacakan temannya apa sih biografi ya? Silakan Fitri. Biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Ya, luar biasa ya. Biografi itu berkisah mengenai kehidupan seseorang. Seseorang yang gimana sih? Yang terkenal ya. Yang terkenal, yang menarik gitu ya. Ya orang-orang yang terkenal, orang-orang penting ya. Ya. Biografi itu berasal dari kata bios ya, yang berarti hidup, dan grafin yang berarti itu tulis. Nah, biografi itu ternyata ada yang ditulis oleh orang lain dan ada yang ditulis oleh diri sendiri. Nah, kalau biografi itu ditulis oleh siapa? Orang lain. Biografi ditulis oleh orang lain. Kalau orang terkenal itu menulis biografi kisah hidupnya sendiri, itu namanya autobiografi. Ya, pintar ya, udah paham ya? Berarti kalau ada teks yang berisi tentang kisah hidup seseorang, yang berisi mulai dari kelahirannya, kemudian prestasi dalam hidupnya, itu adalah teks apa namanya? Biografi. Bagus, pintar. Selanjutnya, seperti tujuan pembelajaran kita tadi, kalian akan dapat mengungkapkan hal yang bisa diteladani. Tapi gimana sih caranya biar kita bisa mengungkapkan hal-hal itu? Ada langkahnya ya. Yang pertama, tentunya kita harus apa? Membaca teks biografi itu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kita harus menelaah isinya ya, isi dan karakter tokoh yang ada di sana. Kemudian kalian akan mencatat nilai didik ya, maksudnya nilai yang bisa dicontoh, nilai kehidupan yang bisa dicontoh di dalam perjalanan tokoh itu ya, perjalanan hidup tokoh. Kemudian kalian akan mencatat kelebihan atau keunikan karakter tokoh tersebut. Oh, misalnya Ronaldo ya, Ronaldo itu pesepak bola terkenal. Unik, misalnya dia itu hebat dalam bermain sepak bola gitu. Kalian akan menulisnya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Jokowi mungkin presiden kita, bisa kalian tulis ya. Kemudian kalian akan menghubungkan karakter tokoh itu dengan perilaku kehidupan di lingkungan sekitar. Oh, misalnya Pak Jokowi itu, kebetulan saya melihat Pak Jokowi di sana. Pak Jokowi itu tipe pekerja keras misalnya. Oh, perilakunya cocok dengan karakter bapak saya di rumah misalnya. Bapak saya juga pekerja keras, setiap hari mencari nafkah dan segala macam. Paham? Paham. Ya. Baiklah, kita melanjutkan. Setelah kalian tahu langkahnya, lanjut ke ini. Bagaimana sih triknya agar dapat mengetahui hal-hal yang menarik dari tokoh itu? Berarti kalian akan mencari nama lengkap tokoh gitu ya. Pasti akan ada nanti tempat tanggal lahirnya, kemudian pendidikannya, pengalaman kerjanya, pengalaman hidupnya, motivasi hidupnya, kemudian tanggal wafatnya jika beliau sudah wafat, kemudian keterangan-keterangan lain yang dapat dikatakan penting dan dapat diteladani oleh pembaca. Paham? Ya, paham ya. Lanjut. Nah, jika kalian sudah paham, berarti Ibu ingin bertanya, ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Atau sudah paham semua? Kayaknya ini Ibu perlu mengecek semangatnya, ya? Cek semangatnya dulu ya, biar tetap semangat, biar tetap ceria. Coba Ibu cek dulu, mana semangatnya? Tunjukkan. Luar biasa. Bagus, Ibu suka semangatnya. Tepuk tangan untuk kalian. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan biografi, Ibu minta sekarang kalian untuk berkumpul dengan teman-teman kelompok yang sudah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya. Silakan merapat ya, merapat duduknya bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ini kalian sudah berkumpul dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Jika sudah berkumpul, Ibu akan menayangkan sebuah video. Video itu berisi tentang biografi ya, biografi seorang tokoh terkenal di negara kita. Sudah ada tampak di depan kalian biografi siapa itu kira-kira? Ya, mantan Presiden Indonesia. Ya, Ibu akan menampilkan videonya. Silakan kalian simak ya. Video ini akan menayangkan biografi B.J. Habibie. Silakan mulai menonton.
seorang tokoh yang sudah pasti tidak asing di telinga para pahamers, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus keempat terpilih Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Crack sejak dia menemukan rumus faktor Habibie, sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena ia membawa segala atas misalkannya kebebasan pers di Indonesia saat ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie menjadi teknokrat sekaligus negarawan? Ini ada sesuatunya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Pada tahun 2012, kisah cintanya diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun yang sukses diperankan. Itu tadi ya video tentang biografi B.J. Habibie. Ini nyambung dengan materi yang tadi Ibu sampaikan, bahwa biografi adalah kisah hidup tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang terkenal, kisah-kisah penting yang ada dalam kehidupannya diceritakan dari awal dia lahir sampai wafat gitu ya. Nah, ada yang ingin menanggapi video yang tadi Ibu tampilkan? Saya. Ya, silahkan Fitri ingin menanggapi video yang tadi Ibu tampilkan. Jadi saya ada menulis sedikit. Ya. Teman. Video tersebut adalah video tentang perjalanan hidup B.J. Habibie. Dalam video itu tersampaikan mengenai kisah dari awal kehidupan beliau, tempat kelahiran, prestasi-prestasi beliau, keluarga beliau, sampai akhir hidup beliau. Dan video tersebutlah yang dinamakan biografi. Dan bahkan bukan hanya kisah beliau sendiri, ada juga kisah cintanya dan Ainun yang dikenal banyak orang dan sampai dibuat film. Masya Allah, tepuk tangan untuk Fitri. Kelihatannya ngefans ya, mengidolakan B.J. Habibie. Dia sampai hafal dan tertarik untuk menulis. Pantesan tadi Ibu melihat Fitri ketika menampilan video itu dia nulis di bukunya. Luar biasa. Bagaimana dengan yang lain? Nyambung dengan video yang tadi? Sudah nyambung ya, biografi itu sudah paham ya? Sudah paham, sudah masuk ya. Kalau sudah paham, sekarang waktunya kalian akan bekerja ya, secara berkelompok. Tapi sebelum bekerja, ini Ibu punya amplop ya, amplop cinta ya, amplop cinta warna-warni. Ibu minta kalian untuk memilih ya, memilih amplop mana yang akan kalian ambil. Amplop ini, keempat amplop ini berisi biografi ya, berisi teks biografi tokoh terkenal. Nanti kalian akan buka sendiri, namanya juga surat ya, rahasia isinya. Nanti buka sendiri siapa saja tokoh yang akan kalian dapatkan. Coba sekarang dari kelompoknya Fitri, mau pilih warna apa? Biru. Warna biru ya, warna biru ya, ikhlas ya. Yang lain sudah didapatkan oleh kelompoknya Fitri. Kemudian yang lain, ini kelompoknya Adil, mau warna apa Adil? Warna merah. Ya, silakan. Kelompok Adil dapat warna merah. Silakan kelompoknya Hasani. Coklat Bu. Warna coklat. Bagus. Ini warna coklat. Nah, silakan kalian buka amplop itu. Kemudian buka isinya. Berisi apakah dia? Otomatis berisi teks biografi, tapi biografi siapa? Ya. Coba Anda dan kawan-kawan, apa itu teks biografi siapa? Biografi pahlawan Kartini. Oh, Raden Ajeng Kartini. Dia dapat Raden Ajeng Kartini. Untung ada Mira di situ, satu-satunya perempuan. Kalau Hasani? Biografi Bung Tomo. Biografi Bung Tomo. Kalau Fitri? Biografi pahlawan Patimura. Patimura ya, ada uang 1000-nya di situ. Ya, itu kalian sudah mendapatkan teks biografi masing-masing. Sekarang kalau kalian sudah dapatkan, kalian baca teks biografi tersebut. Namun sebelum kalian baca, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu, lembar kerja kalian. Nanti di sini di LKPD ini kalian akan menyimpulkan ya, seperti tujuan pembelajaran kita. Kalian akan menyimpulkan
Tulis nama anggota kelompoknya juga ya di atas. Mana ini? Ya, baiklah, perhatikan ke sini. Semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah kalian mampu menyimpulkan teks biografi yang ada di tangan kalian? Sudah. Nah, sekarang jika kalian sudah menulis simpulan dari hal-hal yang menarik dari tokoh tersebut, sekarang kalian akan mengungkapkan yang sudah kalian tulis tadi, ya, mengungkapkan hal-hal menarik dari tokoh biografi itu. Udah siap semuanya untuk tampil? Siap. Ya, untuk mengefektifkan waktu kalian akan mempresentasikan ya hasil kesimpulan kalian, tapi duduk saja di tempat masing-masing. Nanti yang berbicara yang akan berdiri, ya. Baiklah, Ibu akan mulai dari kelompok yang paling siap. Kira-kira siapa yang mau tampil duluan? Ya, silakan. Kelompok siapa? Kelompok Apa namanya? Bung Tomo. Ya, teks biografi Bung Tomo. Ya, silakan kelompok Bung Tomo untuk menyampaikan kesimpulannya tentang hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh Bung Tomo. Silakan Ibu kasih waktu dari sekarang. Terima kasih. Baik, jadi hal yang dapat diteladani dari Bung Tomo yakni semangat juang yang tinggi. Bung Tomo dikenal sebagai seorang pejuang yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun menghadapi rintangan dan tantangan yang berat, Bung Tomo tetap berjuang dengan penuh semangat dan tidak pernah menyerah. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat sebagai seorang pemimpin. Bung Tomo memiliki kemampuan untuk memimpin dan menggerakkan massa dengan sangat efektif. Dia memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk berjuang bersama-sama dalam mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, berani dan tegas. Bung Tomo dikenal sebagai seorang pejuang yang berani dan tegas dalam mengambil keputusan. Dia juga tidak takut menghadapi ancaman atau bahkan resiko nyawa demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keempat, nasionalis yang kuat. Bung Tomo adalah seorang nasionalis yang kuat dan bangga dengan identitas dan kebudayaan Indonesia. Dia selalu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan kepentingan rakyat dengan sepenuh hati. Selanjutnya, Bung Tomo adalah inspirator bagi generasi muda. Bung Tomo merupakan sosok inspirator bagi generasi muda, terutama dalam hal semangat juang dan patriotisme. Dia mendorong generasi muda untuk berjuang dan gigih dalam mencapai tujuan mereka dan bangga dengan identitas dan kebudayaan mereka dari Indonesia. Yang keenam yaitu kebijaksanaan yang berbicara meskipun seringkali dihadapkan dengan situasi yang emosional. Bung Tomo memiliki kebijaksanaan dalam berbicara dan tidak mudah terprovokasi. Dia selalu berbicara dengan tegas dan bijaksana dalam menghadapi situasi apapun. Dan yang terakhir yaitu memiliki jiwa sosial selain sebagai pejuang kemerdekaan. Bung Tomo juga dikenal sebagai sosok yang peduli dan peka terhadap kebutuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dia juga selalu memperjuangkan hak-hak kepentingan rakyat dengan sepenuh hati. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Bung Tomo ya. Tepuk tangan. Sudah sangat jelas sekali ya. Jelas sekali disampaikan oleh Hasani terkait dengan kisah perjalanan hidup dari Bung Tomo. Kira-kira ada tanggapan dari kelompok lain terhadap penampilan dari teman kalian tadi? Silahkan Ibu kasih kesempatan yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok Bung Tomo. Silahkan Suci ingin menanggapi. Bagaimana cara Sutomo memupuk jiwa kepemimpinannya sehingga bisa menjadi pemimpin? Nah, Suci ingin bertanya nih, dia penasaran. Bagaimana sih tipsnya Sutomo itu kok bisa menjadi pemimpin yang handal, yang kuat? Ada nggak di sini
Baik, saya jawab. Bung Tomo memiliki kemampuan untuk memimpin dan menggerakkan masa depan dengan sangat efektif. Dia memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk berjuang bersama-sama dalam mencapai tujuan yang sama. Ya. Gimana Suci? Jelas? Jelas. Gimana yang lain? Jelas. Kira-kira ada lagi pertanyaan terkait dengan penampilan dari kelompok Sutomo? Bung Tomo? Tidak ada? Ya, baiklah kalau begitu kita lanjutkan ke kelompok siapa ya? Siapa yang maju dulu? Ya, Fitri. Apa? Anunya biografinya siapa? Fatimura. Ya, biografi Fatimura. Ya, silakan kelompok Fitri menyampaikan biografi Fatimura. Menyimpulkan ya hal-hal yang dapat diteladani, silakan disimpulkan, diungkapkan kembali. Saya akan lanjutkan. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Kapitan Fatimura juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Menurut John Patikaryatu dan kawan-kawan dalam buku sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Maluku tahun 1981, Fatimura merupakan seorang yang berani, berwatak keras dan tindakannya sering juga keras terhadap anak buahnya. Kecakapan militernya, kemampuan memimpin, sikap gagah, berani, tegas dan mementingkan kepentingan umum membuatnya sangat disegani. Jiwa kepemimpinan Fatimura juga perjuangannya tidak hanya menyentuh rakyat, melainkan juga raja-raja di Indonesia, dari mulai di Maluku, Jawa hingga ke Bali, mendukung perjuangan Fatimura dalam menghadapi Belanda. 3. Berani. Kapitan Fatimura memiliki sikap berani membela kebenaran yang patut untuk dicontoh. Ia berani melawan kolonialisme dan imperialisme penjajah yang menyengsarakan rakyat dengan nyawa sebagai taruhannya. Fatimura turun langsung ke medan perang. Ia juga pintar dalam menyusun taktik dalam mengusir penjajah dari tanah Maluku. 4. Teguh dalam pendirian. Teguh dalam pendirian adalah hal positif yang bisa dicontoh dari Kapitan Fatimura. Ia telah dibujuk berkali-kali oleh Belanda menggunakan cara halus, namun tidak menghentikan perjuangannya. Bahkan dengan cara kekerasan pun, Belanda tidak bisa mengoyahkan pendiriannya dan kecintaannya terhadap tanah airnya. Salmon H. Maelisa dalam tesis perlawanan pasukan Fatimura di Saparua tahun 1892, Kapitan Fatimura telah minum sumpah, angkat janji setia melalui tetesan darah yang diminum bersama. Untuk berjuang mengusir penjajah dari wilayahnya, janji tersebut diucapkan Thomas Matulesi di Gunung Sadiri. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk kelompok yang Fatimura. Sama seperti kelompok Bung Tomo, kelompok Fatimura juga begitu jelas ya menyampaikan hal-hal yang menarik tentang kelompok Fatimura ya. Luar biasa, kelompok Fatimura sudah bisa mengungkapkan hal-hal yang menarik terkait dengan tokoh biografi tersebut. Selanjutnya ada yang ingin menanggapi? Banyak sekali ya ingin bertanya. Saya bertanya. Boleh. Ada yang ingin bertanya, silakan. Apa trik dan tips agar kita dapat mencontoh Fatimura agar dia mencari ilmu? Karena ini ada kaitannya dengan kita pada zaman sekarang ini. Apa yang dilakukan beliau dulu? Karena Anda sudah baca biografinya pasti sudah tahu. Oh iya, ada yang ingin tahu bagaimana sih tipsnya ya? Ya ada tips apa ada? Tips dan trik agar kita dapat mencontoh Fatimura agar dia mencari ilmu. Ya, agar dia mencari ilmu. Silakan kelompok Fatimura, silakan dijawab. Baik, akan saya jawab. Kapitan Fatimura sejak usia 13 tahun telah terlibat dalam berbagai diskusi dengan orang dewasa tentang penjajahan Belanda terhadap rakyat Maluku. Dalam umurnya yang masih sangat dini, ia senang belajar dengan cara mengikuti diskusi. Padahal diskusi tersebut tidak lazim dihadiri oleh anak-anak seusianya. Dari situlah jiwa cinta tanah air dan anti kolonial lahir dalam diri Kapitan Fatimura. Semasa bergabung dengan Korps 500 juga,
Patimura senang mencari ilmu, ia berkembang menjadi seorang penebak jitu. Karena kegemarannya belajar membuatnya memiliki kecakapan dan kemampuan melebihi teman-teman seangkatannya, sehingga ia dengan cepat diangkat sebagai mayor. Wow, luar biasa. Itu jawabannya. Berarti tipsnya adalah harus sering-sering diskusi ya. Patimura itu sering berdiskusi dengan orang-orang yang lebih tua, dewasa dari usianya dia. Jadinya dia itu selalu haus akan ilmu. Ya, itu dari kata-kata dari kelompok Patimura. Ada yang ingin menanggapi lagi? Cukup. Cukup. Ya, baiklah, cukup. Ternyata sudah menangkap semua ya hal-hal yang menarik dari tokoh Patimura. Baiklah, kelompok terakhir ada? Ya, kelompok terakhir. Apa dapatnya ini Mira dan kawan-kawan? Biografi siapa? Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Ya, ini adalah kelompok terakhir akan menyampaikan, akan mengungkapkan kembali hal yang dapat diteladani dari tokoh Raden Ajeng Kartini. Silakan yang lain menyimak penampilan temannya. Silakan Mira mulai. Hal yang dapat kita teladani dari tokoh Raden Ajeng Kartini adalah cerdas dan berwawasan luas. Walaupun berhenti sekolah setelah umur 15 tahun dan dipinggir karena tetap semangat mempelajari hal-hal baru saat di rumah. Lewat konta bacaan lenganan ayahnya, Estromer, ia memperkaya wawasan lewat buku, koran, dan majalah dari dalam maupun luar negeri. Bacaan juga berbagi tema dari sosial, politik, hingga sastra. Selama di pinggir, Kartini bersama adik-adiknya juga senang belajar menggambar, membatik, memasak, berlatih bahasa Belanda, dan bermain piano. Wawasannya juga semakin luas karena ia sering berbagi pengalaman Yang keenam, berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Kartini sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau mengajar anak-anak kecil yang tak seberuntung dirinya untuk tetap mendapatkan pendidikan. Beliau pun selalu memandang bahwa manusia diciptakan untuk saling menyayang dan mengasihi. Sifat perhatian ini bisa kita terapkan dengan memperhatikan hal-hal kecil di sekitar kita dan meningkatkan rasa empati dengan sesama. Mungkin sekian. Ya, pertanyaan untuk kelompoknya Raden Ajeng Kartini bagus sekali, jelas juga sudah disampaikan oleh Mira bahwa itu adalah hal-hal yang dapat diteladani dari Raden Ajeng Kartini. Tentu ada yang ingin menanggapi terkait penampilannya Mira. Oh, silakan Cantik ditanggapi. Bagaimana Mau bertanya ya? ini berjiwa sosial dan penuh kasih sayang? Kok bisa dibilang Kartini itu berjiwa sosial dan penuh kasih sayang? Yang gimana sih dulu gitu? Ayo silakan dijawab. Karena Kartini sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau mengajar anak-anak kecil yang tak seberuntung dirinya untuk tetap mendapatkan pendidikan. Nah, itu ya jawabannya. Kartini itu jiwa sosialnya sangat tinggi dan penuh kasih sayang. Bagaimana buktinya? Dia mengajar anak-anak kecil, kemudian dia juga aktif di lingkungan-lingkungannya ya. Baiklah, tadi sudah semua kelompok menyampaikan hal-hal yang menarik dari tokoh biografi yang ada yang sudah Ibu bagikan. Sekarang Ibu ingin menyimpulkan ya, tetapi bukan Ibu yang akan menyimpulkan. Ibu akan dibantu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan ini terkait dengan biografi. Siapa yang ingin membantu Ibu menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan Hasani ingin membantu Ibu menyimpulkan. Silakan bantu Ibu simpulkan. Bu, jadinya banyak sekali ya manfaat kita belajar biografi ini. Ya, betul. Jadi kita lebih semangat gitu belajar untuk meneladani juga. Jadinya kita pengen kayak tokoh-tokoh itu juga karena banyak hal yang bisa kita teladani jadi cerita kehidupan mereka. Itu aja Luar sih. biasa. Tepuk tangan untuk Hasani. Itu ya kesimpulannya, kita bisa meneladani hal-hal yang menarik dari tokoh-tokoh itu dan kita bisa mencontoh, menginspirasi banyak hal ya. Baiklah, berarti sudah paham semua terkait dengan hal-hal yang bisa kita teladani dari tokoh? Sudah paham ya. Kalau sudah
akan membuktikan apakah kalian sudah benar-benar paham terkait dengan materi yang kita bahas tadi. Dan ini tidak dikerjakan secara kelompok tapi masing-masing ya. Silakan dijawab. Ibu kelebihan satu. Oh iya. Silakan dijawab ya. Postesnya, tulis namanya, kemudian dijawab postesnya. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Ya, Ibu kasih 5 menit saja untuk menjawab postes itu. Bu, ada pulpen? Berpinjam. Bagus Fadil, bagus. Nah. Ayo dah. Ingat tulis nama ya. Fitri, bagus Fitri. Zahra, Rina, ini Zahra. Ya lanjutkan, Sani bagus. Miss Rina bagus. Ya, waktunya sudah habis. Silakan postesnya dikumpulkan. Postesnya sudah Ibu terima. Ini menandakan bahwa pertemuan kita sudah berada di ujung. Ya, tapi sebelum Ibu tutup, ya, Ibu ingin menyampaikan apa materi pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Jika tadi kalian sudah menyimpulkan dan mengungkapkan hal-hal yang menarik dari teks biografi, maka minggu depan kalian akan menceritakan kembali biografi yang sudah kalian baca. Siap? Siap ya? Harus siap. Jika tadi cuma menyampaikan hal-hal yang menarik saja, pada pertemuan selanjutnya kalian akan menceritakan kembali kisah hidup dari tokoh-tokoh yang ada di dalam biografi. Baik, itu untuk pertemuan selanjutnya. Sekarang pertemuan ini kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin kita sama-sama berdoa. Teman-teman, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya. Ya berdiri. Beri salam.